Dalam beberapa channel yang saya share di ruang publik virtual, saya sering mengatakan bahwa demokrasi itu adalah gaduh. Demokrasi itu adalah rezim pemerintahan yang syarat dengan konflik. Bahkan konflik itu menjadi bagian yang melekat atau embeddedness dari yang namanya demokrasi. Orang yang ingin masuk dalam sistem demokrasi adalah orang yang sudah memahami bahwa demokrasi yang sehat itu memang mengandaikan demokrasi yang dibangun oleh partisipasi yang gaduh, yang syarat dengan konflik. Karena itu tidak ada yang aneh bahwa setiap aktor politik itu adalah aktor yang siap dengan berbagai macam konsekuensi praktis bahwa demokrasi yang diterima sebagai aturan main bersama itu memang bersifat gaduh dan syarat dengan konflik. Pertanyaannya teman-teman, kalau demokrasi itu gaduh dan syarat konflik, apakah filsafat kritis bisa menolong kita untuk membuat demokrasi yang gaduh dan syarat konflik itu tetap bisa berjalan di rel yang membawa setiap orang yang tergabung di dalam yang namanya sistem demokrasi itu beroleh kekuatan secara kolektif untuk menjadi aktor politik yang bertanggung jawab. Dalam konteks filsafat kritis melalui tokohnya Jürgen Habermas, kita mendapatkan dua insight atau dua wawasan terkait dengan bagaimana demokrasi itu harus dibangun. Pertama, kita membutuhkan analisis sosial. Analisis sosial yang lintas bidang, yang membuat kita bisa berbicara tentang politik, kebudayaan, dengan nafasnya adalah kritik yang bertubi-tubi, yang tanpa henti untuk membongkar kepentingan, bahkan membongkar kesadaran palsu yang seringkali disembunyikan oleh rezim-rezim yang berkuasa, yang membuat kita menjadi orang yang justru membelakangi demokrasi itu sebagai partisipasi yang luas kepada siapapun yang ingin hidup di dalam sistem demokrasi. Rezim-rezim kekuasaan seringkali menggunakan piranti demokrasi untuk menutupi kesadaran palsu dan kepentingan yang palsu. Karena itu, analisis sosial adalah kekuatan demokrasi menuju demokrasi yang sehat. Tetapi filsafat kritis juga menolong kita untuk memiliki sesuatu yang seringkali dilupakan oleh para aktor politik, yaitu bahwa analisis sosial itu membutuhkan analisis personal. Analisis personal artinya kesadaran diri bahwa apa yang kita nyatakan sebagai wacana berdemokrasi itu dituntut sebuah panggilan moral dan etis sebagai bentuk tanggung jawab moral dan etis kita ketika kita mewacanakan kritik yang bertubi-tubi terhadap realitas sosial yang kita anggap bermasalah. Nah, disinilah teman-teman, analisis sosial dan analisis personal hendak kita pakai untuk membaca peran aktor-aktor politik seperti Amin Rais, Mahfud MD, Refli Harun, Rias Rashid, dan Iqrar Nusabakti. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik Indonesia dengan menggunakan lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan
dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa pernah berpretensi, sekali lagi, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan ini. Teman-teman, apa yang saya ingin bangun sebagai tesis dalam rangka kita berbicara tentang analisis sosial dan analisis personal, maka saya ingin memulai dari apa yang saya nikmati dalam catatan kritis yang disampaikan oleh Amin Rais dalam beberapa waktu yang lalu, ketika ia mengatakan bahwa Jokowi yang akan segera mengakhiri kepemimpinannya sebagai Presiden Republik Indonesia harus segera kita seret ke pengadilan sebagai orang yang paling bertanggung jawab terkait dengan berjalan di tempatnya, bahkan mundurnya demokrasi Indonesia. Pernyataan yang dilontarkan oleh Amin Rais ini, saya ingin mengatakan tidak keluar dari kecakapan dan kompetensi sebagai seorang aktor politik, bahkan seorang cendekiawan dan intelektual yang mumpuni. Ia lebih terkesan sebagai orang yang sedang curhat dari orang-orang yang tidak memiliki background keilmuan tertentu. Politik yang ia kembangkan lebih cocok disebut sebagai politik, sekali lagi, politik kebencian, yang membuat akhirnya kepakaran seorang Amin Rais dalam membaca realitas tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak logis sama sekali. Ia lebih cocok orang yang sedang nyinyir terhadap realitas di sekitarnya. Makanya banyak orang yang kemudian berkata, ini orang tua yang sudah tidak punya panggung dan ia ingin menikmati panggungnya sendiri untuk memperlihatkan syahwat politik atau libido politik yang pada akhirnya sebetulnya tidak menarik sama sekali. Kita tidak melihat pembelajaran dan pesan edukatif dalam rangka transformasi sosial. Sekali lagi teman-teman, saya ingin mengatakan analisis sosial, politik kebudayaan yang komprehensif sekalipun dimaksudkan untuk mengubah realitas di sekitar kita tanpa dibarengi dengan analisis personal berupa pertanyaan, apakah upaya saya untuk mengkritik realitas di sekitar kita itu juga dimaksudkan untuk melakukan kritik yang bertanggung jawab dan keluar dari kesadaran moral dan etis yang bertanggung jawab, maka kita tidak mungkin bisa mengubah realitas yang kita harapkan sebetulnya akan berubah. Jadi tanpa analisis personal, gagasan-gagasan kita yang baik sekalipun, yang didiseminasikan, diperkenalkan, diumumkan ke khalayak publik melalui channel-channel media sosial yang kita pakai, itu tidak dapat berdampak apa-apa ketika kita tidak memeriksa apakah moralitas kita dan etika kita yang beradab, sekali lagi, itu juga bagian dari kritik yang kita lakukan. Teman-teman, percayalah, walaupun mungkin di antara saudara tidak akan mempercayai bahwa transformasi sosial menuju demokrasi yang sehat di tanah air kita itu memerlukan kapasitas analisis personal dari orang-orang yang saya katakan tadi, para guru kita, orang-orang seperti Amin Rais, harusnya mengedukasi kita dengan kemampuan melakukan analisis personal sebagai kekuatan transformasi sosial melalui keteladanan, etika, dan moralitas yang bertanggung jawab terkait dengan gagasan-gagasan kritis yang hendak dibagikan kepada khalayak luas. Teman-teman, kita belajar dalam kesempatan ini bahwa perbaikan hidup demokrasi kita hanya akan mungkin terwujud kalau kritik kita yang keras, marah-marah, bertubi-tubi terhadap rezim pemerintahan yang berkuasa saat ini akan mengubah keadaan kalau itu dibarengi
dengan kekuatan analisis personal melalui keteladanan moral dan etika dari orang-orang yang kita anggap kaum intelektual, kaum cendekiawan, dan para guru-guru kita. Dalam konteks ini, Amin Rais minta maaf. Anda orang yang gagal sebagai seorang guru yang mendidik dan mengedukasi kita. Saudara sudah selesai dan tidak bermutu dan tidak berkualitas. Selain saudara cuma nyinyir dan hanya mewakili politik kebencian saja. Peran saudara sudah berakhir dan tidak mungkin rasanya Jokowi sebagai orang yang Anda kritik akan betul-betul seperti yang Anda harapkan dibawa atau diseret ke pengadilan dan dimasukkan ke dalam penjara. Sebaliknya, mungkin kalau saudara meneladankan moralitas yang baik, mungkin saja harapan saudara terwujud. Tapi itu rasanya jauh panggang dari api.